Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Sudah makan? Udah makan belum? Belum 2 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salli wa sallim 'alal mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para satidah dan ustadzat, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita hidup di pondok dan kita pun akan hidup di luar pondok. Tapi bagaimana kita bisa eksis hidup di pondok dan hidup di luar pondok? Kita bisa kuat hidup di dalam pondok dan di luar pondok. Dimanapun kita hidup, kita kuat. Kemudian bagaimana pondok kita pun hidupnya kuat dan berkepanjangan ila yaumil qiyamah. Ini akan saya bicarakan. Pertama, bahwa jika kita ingin hidupnya kuat, maka kita berpegang pertama pada panca jiwa. Pondok ini memiliki 5 jiwa. Kita harus hidup dengan jiwa kelima-limanya, ya. Jangan dikurang-kurangi, ditambah boleh. Kita harus hidup dengan kelima-limanya dari panca jiwa ini. Pertama apa? Pertama yaitu keikhlasan. Orang kalau hidupnya sudah ikhlas, nggak ada yang bisa ganggu dia. Hatta setan pun, iblis pun nggak kuat ganggu dia. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya, perkataan iblis ini yang disinyalir di dalam Al-Quran itu apa? Wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku bisa, kata iblis, aku bisa, bener aja, swear aja bisa. Apa itu? Hambamu ya Allah akan aku jerumuskan, akan aku apa? Wala ughwiyannahum ajma'in itu akan aku sesatkan. Nah itulah, akan aku jerumuskan, akan aku sesatkan semua yang bernama manusia, makhlukmu ya Allah. Bisa, bisa, benar, benar. Kecuali siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang pada ikhlas semuanya. Jadi ternyata orang ikhlas mah nggak bisa digoda setan, nggak bisa dibuai oleh setan, nggak bisa disesatkan oleh setan, nggak bisa dijerumuskan oleh setan. Siapa mereka? Orang-orang yang ikhlas. Dalam bahasa pesantren, ikhlas itu adalah, ya, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi ing pamrih, tidak meminta pamrih upah. Kamu nyapu di pondok, saya tadi PG nyapu ya, catat, nanti akhir bulan bayar loh. Apa gitu? Saya nyapu jalan, saya nyapu lingkungan, saya bersihin kaca. Semua apa yang kamu kerjakan di sini, apa ya? Mengharapkan pamrih? Tidak, tidak. Tetapi apa? Semuanya itu yang dilakukan oleh kamu di sini adalah orientasinya, tujuannya pendidikan. In uridu illal islah, untuk memperbaiki, untuk pendidikan. Maka ketika anak-anakku semua bekerja, semua berbuat, dalam otaknya itu tidak ada ingin pamrih, ingin upah, tidak ada. Itu berarti pondok sudah dan sedang mengajarkan keikhlasan.
Kamu berorganisasi, ada yang jadi ketua, wakil ketua, duduk di bagian-bagian, apa kamu dibayar? Tapi kalau kamu duduknya di dewan sana, ketua dewan, komisi anu, dibayar gede, setiap kunjungan dibayar, kamu keliling ke anggotamu, apa dibayar? Tidak. Inilah cara pondok mendidik kamu ikhlas, berbuat sebanyak-banyaknya, tapi tidak ada yang banyak bicara, berbuat sebanyak-banyaknya, tapi tidak ada yang mengharapkan pamrih. Inilah cara pondok mendidik kamu memiliki jiwa keikhlasan. Kalau saja semuanya sudah terbiasa dengan ikhlasnya, sebenarnya tidak ada tuh lagi rasa malas untuk berbuat sesuatu. Gak ada. Aduh saya malas nih mau ke kelas. Gak ada. Kalau dia bilang aduh saya malas mau ke kelas, itu menunjukkan dia orang yang tidak ikhlas. Dan orang yang begini ini mudah dibuai oleh setan, mudah disesatkan oleh iblis. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan ada kata malas dalam dirimu untuk berbuat sesuatu kebaikan di pondok kita tercinta ini. Faham kan? Apapun gak boleh ikhlas. Ya, nah ini ikhlas, ini ikhlas. Jadi apapun yang kamu perbuat, terima dengan senang hati. Tanda-tanda orang yang ikhlas itu apa? Ya, dia ringan dalam mengerjakan apapun pekerjaannya, ringan. Karena apa? Hatinya ikhlas. Maka pekerjaan apapun yang dikerjakan ringan. Akhirnya apa? Hasilnya pun baik. Hasilnya baik, bahkan cepat. Ini orang cepat amat yang ngerjain. Baru kemarin perintahnya udah selesai, rapih lagi. Itu menunjukkan orang yang melakukannya apa? Ikhlas. Orang yang melakukannya apa? Ikhlas. Itu contohnya. Contohnya itu ikhlas. Hasilnya bagus, ya kan? Waktunya singkat. Tapi kalau orang yang gak ikhlas, gampang kita lihat. Udah selesai? Belum pak. Besok teh. Udah selesai? Belum pak. Udah belum waktunya tatwil, diperpanjang. Sudah pak? Udah pak. Pas dilihat hasilnya, wah cakak-cakak. Ini menunjukkan dia tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Paham tuh? Itu. Maka anak-anak yang ikhlas dalam belajar, anak-anak yang ikhlas masuk pondok adalah anak yang betah. Anak yang betah. Anak yang tidak ikhlas, anak yang tidak betah. Jadi betah itu menunjukkan dia itu enjoy di pondoknya. Orang yang enjoy itu orang yang ikhlas. Orang yang tidak enjoy, orang yang tidak ikhlas. Gimana kamu enjoy pondok? Enjoy sekali pak. Itu ikhlas dia. Menerima apapun kehidupan di pondok ini, dia menerimanya dengan ikhlas. Maka dia akan ringan-ringan saja. Digiring sholat berjamaah ringan karena hatinya ikhlas. Digiring belajar ke sekolah ringan karena hatinya ikhlas. Digiring ke muhadarah ringan karena ikhlas. Digiring ke muhadatsah pagi ringan karena hatinya ikhlas. Orang yang ikhlas itu serba ringan. Maka ada pernah saya membuat satu kata-kata saya, la taj'alil ib'a. Apa itu? Ada nggak di sana? Ada nggak di sana? Bisa diperlihatkan nggak? Ada ya kata-kata itu ada ya? Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Jangan kau menjadikan sesuatu itu sebagai beban. Saya juga lupa itu. Ya. Coba dirincikan. Kok nggak jelas ya? Ada nggak? Apa nggak ada di situ? Oh nggak ada di situ. Kenapa nggak ditulis? Cari dulu ya, lewatin dulu. Dah, keikhlasan, dah, nggak panjang-panjang. Ini kelas 6 nih ya. Kamu memimpin organisasi nih sekarang. Jelek organisasimu, menunjukkan semua yang berada sebagai pengurus itu nggak ikhlas. Bagus, cakep. Wah, ini bagian bahasa. Setiap pagi ada aja program.
memberikan mufradat, Pak. Ada aja yang memberikan uslub-uslub, ibarat salimah itu pagi hari. Wah, ini bagian kebersihan KLH luar biasa. Lingkungan pondok bersih itu bisa bahwa kamu di bagian KLH ya, KLH. Lalu lingkungan pondok bersih sekali. Itu menunjukkan kamu bagian KLH yang ikhlas. Ada meja kursi itu kotor. Itu menunjukkan hati kamu tuh belum bersih. Hati kamu belum bersih. Bayangin tuh, meja dan kursi penuh dengan tipek. Sebenarnya apa nggak ada pekerjaan yang lain yang bisa kamu kerjakan? Nah, maka anak yang hatinya masih kotor dan belum bersih susah ikhlas. Tapi kalau dalam otaknya itu keilmuan, dalam hatinya itu ibadah, maka dia akan menjaga kesucian dirinya, kebersihan dirinya, kebersihan hatinya, maka tidak kepikir untuk mencoret-coret, mengotori pondok. Dari apanya? Mejanya, temboknya, lantainya, dan lain sebagainya. Tidak ada tuh kepikiran, tidak ada. Maka kalau bisa nih TMI mengharamkan ada tipek di koperasi dijual. Haram ada tipek. Zamannya saya nggak ada kok tipek-tipekan sekolah, belum ada tipek. Kalau memang salah udah aja coret gitu aja, nggak mesti tipek berapa kali. Ibu, apa namanya, kertas jawaban tipeknya 1 meter, salah tipek lagi, salah tipek lagi, salah tipek lagi. Wah, anak sekarang ini namanya tipek student namanya. Ya, pelajar tipek ini. Ya udah nggak usah jual tipek lah. Habis coba di shooting, pas yang di shooting apa? Semua mejanya kotor dengan tipek, atasnya, depannya, sampingnya, ya kan? Kursinya, Allah Akbar, tipek melulu ini meja. Nah, ini rencananya mau saya ganti tuh meja-mejanya itu. Tapi kalau tipek lagi, waduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah, ya, miliki dalam dirimu jiwa keikhlasan di dalam pondok ataupun di luar pondok. Kamu ngelamar kerja, assalamualaikum Pak, saya melamar kerja Pak. Ya, ditanya, kamu ingin gaji berapa? Terserah Bapak. Nah, dalam hadis Nabi, tidak ada tuh konsep kamu minta upah tuh, nggak ada. Yang ada dalam konsep Nabi apa? Ajruka ala qadri nasbik. Itu Nabi. Upahmu itu akan ditentukan sesuai dengan kapabilitasmu. Tuh, ala qadri nasbika, atau kerjamu, kadar kerjamu. Wah, ini anak betul-betul, ini orang ini benar-benar kapabilitasnya tinggi, dia bisa mengerjakan ini, ya kan? Dia bisa lalu apa? Leken, mutqin jiddan kalau kerja itu. Maka saya bilang, atqin amalaka tuhaqqiq amalak. Nah, ini wah, gue sama. Nah, kalau bos, direktur, manajer sudah bilang begitu, kira-kira gajinya naik apa enggak? Apa dia bilang? Oh, orang ini pantasnya gajinya sekian, sesuai dengan nasbuhu atau sesuai dengan nasbuha, hasil kerjanya, keuletannya, kebisaannya. Itu Nabi loh, konsepnya Nabi. Jangan ini mah kemampuannya kagak ada. Pak, saya berapa Pak? Bu, saya mau digaji berapa Bu? Juta. Nggak bisa Bu, saya ini S2 Bu, S2 Bu, 4 juta Bu, mau nggak Bu? Kalau nggak mau, saya nggak mau kerja. Apa jawab? Sono cari kerja, cari yang gede sono, sini mah kecil. Tuh, itu orang yang begini hina, atau sedang menghinakan dirinya. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Diawali dengan tidak ikhlas, meminta upah. Padahal upah itu akan ada takarannya ketika dia memiliki apa? Kadar kerjanya. Kadar kerjanya sejauh mana dia? Orang kerjanya eplek-eplek, kemampuannya eplek-eplek. Bahasa apa eplek-eplek? Gaji 4 juta.
Orang kalau sudah melihat begini, Pak, sini, nih gaji bulan ini, besok nggak kerja Pak, gitu. Ya, besok nggak usah kerja Pak. Kenapa? Karena tidak ada kemampuan untuk bekerja. Itu konsep dalam Islam. Ajruka ala qadri nasbika. Dalam Al-Quran apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikuti. Siapa? Atau ajak atau ambil. Siapa? Orang yang datang kamu untuk bekerja tapi tidak minta upah, tidak minta target upah. Ya terserah Bapak, kalau memang saya dipakai terserah Bapak, berapa mau Bapak gaji gak apa-apa, yang penting saya bisa bekerja dulu untuk Bapak dan untuk umat. Tuh itu dalam konsep Al-Quran. Paham? Oke. Sekarang jiwa yang kedua apa? Kelas 6. Jiwa kesederhanaan. Jiwa kesederhanaan. Masya Allah. Jiwa kesederhanaan itu begini. Sebenarnya identiknya dengan nilai-nilai zuhud. Tapi zuhud itu banyak yang salah mengartikan. Zuhud itu yang dikehendaki oleh Islam. Kamu boleh jadi pejabat, kamu boleh jadi pedagang alias orang kaya, ya. Kamu boleh punya alim setinggi-tingginya ilmunya, tapi belum tentu kamu kaya lalu kamu menjadi terhormat. Kamu pejabat tinggi lalu kamu menjadi terhormat. Kamu jadi alim dengan ilmu lalu kamu terhormat. Belum tentu. Belum. Apa yang membuat diri kamu terhormat itu? Bila mana kamu lebih dekat dengan Allah dengan keilmuanmu, kamu lebih dekat kepada Allah dengan jabatanmu, kamu lebih dekat dengan Allah kepada Allah dengan kekayaanmu. Contohnya apa? Nih kamu jadi pejabat deh, pejabat, tanda tangannya numpuk gede. Tiap tanda tangan ada duitnya itu, ada duitnya. Pejabat, proyeknya banyak. Tapi ketika ada panggilan Allah, Allahu Akbar, dia umumkan di speaker, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon tinggalkan semua pekerjaan, mari kita isi masjid pemerintahan. Langsung dipimpin oleh bupatinya, salat zuhur berjamaah. Itu namanya pejabat tapi zuhud. Zuhud ini bisa menciptakan jiwa kesederhanaan. Jadi apapun dia tidak akan sombong, jadi apapun dia bisa hidup, keadaan apapun yang dialami bisa hidup. Mau jadi presiden ke, mau jadi gubernur ke, saat dia ada di tengah-tengah rakyat dan harus tidur dengan rakyat, bisa. Itu orang yang memiliki jiwa kesederhanaan. Tidak ada dalam dirinya angkuh, tidak ada dalam dirinya itu membuat jarak, nggak ada tuh. Jiwa kesederhanaan itu nggak ada, karena sudah ada jiwa kesederhanaan. Maka di antara pemimpin kita ini ada yang sudah terpatri jiwa kesederhanaannya, ada yang belum. Yang belum pasti akan sombong, membuat jarak kepada rakyat, termasuk alim, ulama. Ada ulama itu yang ingin disembah-sembah, ingin ditakzim-takzim, ingin ditinggi-tinggikan. Kalau nggak ditinggikan marah, kalau nggak disebut kiai marah, kalau nggak disebut buya, abuya marah. Ini namanya alim yang belum memiliki jiwa kesederhanaan. Karena apa? Masih ada sombongisme, sombong dalam dirinya, ya kan? Masih angkuh, masih membuat jarak. Na'udzubillah min dzalik. Ada pedagang soleh, dia bilang apa? Hartaku semua milik Allah. Kalau ada pada diriku hanya titipan saja, maka berhak saya berikan harta-harta saya ini kepada yang berhak menerimanya. Siapa?
fuqara, masakin. Bagiin, ya. Zakatnya 2,5%, sedekahnya berapa saja, dia bagiin, gulirkan, gitu. Nah, dalam bahasa Kiai Syukri ada disebut kesederhanaan. Tapi kalau jiwanya ya seperti tadi itu, orang harus memiliki jiwa kesederhanaan. Artinya apa? Dia bisa hidup dalam segala kondisi. Jiwa kesederhanaan. Dia bisa hidup dalam segala kondisi. Mau kemana tuh? Kalau mau ke toilet situ, kasih toilet. Apa tadi saya ngomong? Orang yang memiliki jiwa kesederhanaan adalah orang yang bisa hidup dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, dalam apa namanya, segala kondisi, segala waktu, dan segala tingkatan. Bisa. Ini kamu santri nih, ya. Kamu biasa hidup, biasa tidur di mana? Ya di kasur dong, Ustaz. Kasurnya gimana? Tebelnya 1 meter? Enggak, Ustaz. Cuma berapa? 10 cm. Kamu masuk hotel. Pakainya king coil. Bintang 5 lagi kamarnya. Bisa apa hidup? Bisa nggak tidur? Bukan bisa lagi, ngorok. Karena apa? Karena santri hidup dalam kondisi sederhana. Tidurnya hanya dengan kasur 10 cm, dikasih 20 cm, dikasih 30 cm, apa bisa tidur? Ngorok. Lebih bisa. Nah kamu sekarang di sini di pondok ini, nah, saya siapkan, tolong siapkan 1 kamar cukup 2 orang. Tolong siapkan AC, tempelin di temboknya TV, lalu tolong siapkan HP masing-masing di ranjangnya. Tolong ada pembantu 2 orang di kamarnya. Lalu setiap hari tolong ganti spraynya. Kemudian parfumnya disiapkan setiap hari. Kamar mandinya ada shower dan air panas. Oke? Pondoknya begitu. Kenapa tidak bisa? Sangat bisa pondok. Tapi kamu keluar dari pondok itu, kemudian bapakmu sudah tidak kaya lagi, ya kan? Kamu harus dari awal lagi. Kira-kira apa yang kamu bilang? Mati dah gua. Kenapa? Hidup saya dulu enak, di pondok aja enak saya. Kamarnya AC, hanya 2 orang 1 kamar, spraynya diganti dulu, kamar mandi wangi dan sebagainya. Sekarang saya, ya tidurnya sudah selesai. Mati dah gua. Tapi kalau kamu biar kamu anak orang kaya, pedagang, pejabat, anak kiai, tapi kamu hidup di pondok ini, di Al-Mizan ini, dengan keadaan yang sederhana sekali. Ranjang tuh sederhana, ya kan? Kasurnya tipis sekali. Diajarkan dalam 1 kamar 15 sampai 20 orang. Kamarnya nggak ber-AC, panas kadang-kadang, ya. Tapi pondok mengajarkan kamu begitu. Suatu saat kamu keluar dari pondok menjadi orang, bukan orang-orangan, menjadi orang dalam keadaan, dalam kondisi apapun, kamu pasti bisa hidup. Ya, saya bisa hidup begini karena sudah terbiasa di pesantren. Apa makanannya? Tempe. Ini makanan saya biasa. Jawabnya begitu. Ini tahu adanya. Saya udah biasa makan tahu begini. Ya enggak? Ya enggak? Coba kalau kamu makan di sini setiap hari 3 kali daging. Pagi ayam, siang sapi, malam kebo. Tempe tahu. Ya? Alias ora ono. Enggak ada tahu tempe. Kamu keluar, keadaannya beda. Dihidangkan apa? Tempe tahu. Apa kamu bilang? Mati dah gua. Kagak biasa makan tahu tempe, kagak biasa makan polo onta sama pedal beca. Mati dah gua. Tuh bilangnya gitu kan. Tapi karena di sini dididik dengan
dengan jiwa kesederhanaan dalam tidurnya, kamarnya, maka makannya, maka kamu ketika di luar bisa mengalami hidup dalam segala macam kondisi. Itulah santri Al-Mizan. Faham tuh? Maka jiwa kesederhanaan ini membuat kamu menjadi orang kuat dan akan menjadi orang besar yang dihargai dan akan bisa hidup dalam segala keadaan. Hotel bintang 5 tidur sangat bisa. Hotel bintang 3 bisa. Hotel bintang 2 bisa. Bintang 1 apa ada ya hotel bintang 1? Bisa. Yang nggak ada bintang 7 obat sakit kepala. Dah. Dan dalam bahasa pakai Syukri pernah saya dengar gini. Itu tadi jiwa kesederhanaan. Tapi kalau kesederhanaan gini. Orang kalau bisa berbuat, orang nih hidup, kalau dia bisa berbuat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, maka dia sederhana. Maka dia sederhana. Contoh gini. Nah, ada orang gajinya katakanlah 3 juta. 3 juta. Tuh. Dia mampu untuk membeli mobil walaupun dengan cara nyicil. Maka orang itu sederhana. Karena apa? Dia bisa berbuat sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan. Tuh. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan itu ada dua. Kebutuhan. Butuh aman, butuh nyaman. Nah, itu dua. Butuh aman, butuh nyaman. Butuh aman. Mobil tadi nggak keanginan, nggak kepanasan, nggak keanginan, nggak kepanasan karena ada AC. Tapi ada, saya mah kebeli mobil tapi nggak ada AC-nya, nggak apa-apa. Keamanannya ada, nggak kena angin. Itu nah. Jadi butuh amannya sudah ada tuh. Saya pengen butuh nyaman. Gimana? Saya mau beli mobil yang ada AC-nya. Kebeli. Itu sudah sederhana dia. Jadi sederhana itu, kesederhanaan itu, orang berbuat sesuai dengan kemampuan. Orang berbuat sesuai dengan apa tadi kedua? Kebutuhan. Butuh aman, butuh nyaman. Kalau bahasa pakai Rifai gini, saya ini seorang kiai nih, Kiai Rifai Allah yarham, pendiri Pondok Pesantren Darul Qalam gitu. Kiai Rifai pernah bilang begini, kiai itu mahal. Ini bahasa Kiai Rifai. Kiai itu mahal dan kiai itu langka. Artinya apa? Tidak banyak orang yang ditakdirkan jadi kiai. Tidak banyak orang yang dapat hidayah jadi kiai. Tuh. Lalu apa? Maka kiai itu kalau umpamanya pergi dalam bahasa dia itu pakai angkot kemana kemari, itu kan kasihan kiai. Sedangkan dia masih dibutuhkan umat, ilmunya, ngajarnya. Kalau dia sakit, gimana umat? Maka kiai butuh keamanan dan kenyamanan. Keamanan dan kenyamanan. Jangan ini pejabat dulu, fasilitas dari rakyat, ya kan? Jadi bupati ada fasilitas dari rakyat, mobilnya anu, rumah dinasnya anu, begini. Jadi gubernur, ya kan? Mobilnya ini, rumah dinasnya wah bagus. Rakyat, apa bisa? Apa tidak bisa? Kalau kiai mensejajarkan diri dengan mereka, mereka sudah jadi kiai mau nggak? Gubernur, jadi kiai dong, mau nggak? Kira-kira bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Mau nggak kira-kira? Gubernur, ayo jadi kiai, suruh ngajar kitab, bisa nggak? Kiai suruh jadi gubernur, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Sebenarnya harus mendapatkan fasilitas dari masyarakat itu siapa? Yang paling layak, gubernur apa kiai? Kiai. Siapa yang diurus oleh kiai? Santri, masyarakat. Ya kan? Oh, kalau di kampung-kampung kiai itu mimpin tahlil, dipanggil-panggil ke sana kemari, ya enggak? Tuh. Jadi luar biasa. Masyarakat rakyat membutuhkan kiai, tapi kiai kebanyakan apa? Hidupnya gimana?
Hah? Miskin. Miskin. Udah kiai mah pakai sepeda aja kemana-mana, pakai sarung, pakai itu apa namanya itu? Bukan sorban, selipi, apa selipi namanya? Hah? Alderon. Oh, anderon bukan alderon. Kalau alderon mah atap. Otaknya di bangunan dulu. Kenderon, ya, kenderon. Masya Allah, terlalu menghinakan. Maka maaf ya, maaf nih ya, kalau saya mengajarkan dan mendidik santri saya tidak begitu. Kamu harus jadi pejabat, kamu harus jadi orang kaya, kamu jadi alim. Tetapi apa? Yang punya jiwa keikhlasan dan jiwa kesederhanaan. Setinggi apapun jabatanmu, tapi kamu punya jiwa kesederhanaan, tetap rendah diri. Setinggi apapun ilmu kamu punya jiwa kesederhanaan, maka kamu akan rendah hati. Setinggi apapun harta kamu, sebanyak apapun harta kamu, tapi kamu punya jiwa kesederhanaan, maka kamu akan merendah hati. Ih, padahal orang kaya itu ya, tapi masya Allah nggak sombong, ya, rendah hati banget katanya dia. Itu. Maka saya mendidik kalian, jadilah pejabat setinggi-tingginya jabatanmu, jadilah orang kaya sebanyak-banyaknya kekayaanmu, jadilah orang alim setinggi-tingginya ilmumu, tetapi tetap rendah hati, tidak sombong, gitu. Tetap begitu. Kalau ada orang tanya, Kiai Anang, iya, enak jadi kiai. Kenapa? Kemana-mana mobilnya, rumahnya bagus, santrinya banyak, pondoknya banyak, makanya jadi kiai. Wih, gak sanggup katanya gitu, makanya jadi kiai, ya kan? Dibalikin lagi sama saya. Kenapa? Yang ngomong pejabat. Kalau saya bisa jadi pejabat, mundur jadi gubernur. Ketawa aja dia. Suruh gantiin jabatan saya jadi kiai, gak mau dia, ya kan? Saya siap duduk jadi gubernur, minggir, saya jadi gubernur. Gampang jadi gubernur, gampang jadi bupati, semua hidupnya itu sudah diatur kok. Pak Gubernur, ya, hari ini meresmikan gedung Anu. Di mana? Di mana? Cisolong. Di mana? Apa tuh Sumur. Gampang, datang sana, tanda tangan, udah selesai, pulang. Perencanaan apa? Udah ada orang-orangnya yang merencanakan. Pak Gubernur, nanti kita akan buat stadion. Iya, berapa anggarannya? Sekian. Dari mana diambilnya? Oke. Timnya datang. Gampang. Jadi kiai. Ya Allah, saya pengen bangun STAIM ini, ya Allah. Sekolah tinggi agama Islam Al-Mizan. Di mana nih gedungnya? Mikir kiai, mikir. Santi, udah suruh pindah dulu. Bagus ini kelasnya nih. Jadi kalau nanti ada mahasiswa yang kuliah sini, nanti gantian. Sore mahasiswa, kamu pagi. Udah gitu. Ya Allah, ini gimana nih? Gedung 3 lantai samping masjid ini belum selesai juga nih. Mikir. Kalau jadi gubernur gampang, berbuat itu anggarannya ada. Paham dong? Gampang. Kiai mah munajat dulu malamnya, ya Allah. Makanya ada, jadi kiai mah enak ya. Kenapa? Setiap malam dibawain sama malaikat sekarung aja duitnya katanya. Siapa yang bilang gitu tuh? Mang Atep, tukang jahit. Ngenahan bapak macam. Jadi kiai, ya kunaon. Eta merenya mun munajat, kalau munajat tengah malam datang malaikat bawa duit sekarung katanya. Sekarung aja katanya. Kenapa? Habis bapak mau katanya kalau sekarang ngomong besok ada katanya. Amin. Kalau kita mah sudah, kalau sudah i'timad, iltija pada Allah, yakin. Wa may yattaqillah wa may yattaqillah yaj'al lahu, tafsirnya enggak diajarin ini. Tafsir inti. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib. Orang takwa mah gampang, tapi takwanya itu belum tentu diakui oleh Allah. Jangan takwa palsu. Takwa palsu. Apa takwa palsu? Sholat kalau digiring sama keamanan, nggak ada keamanan nggak sholat. Ngaji kalau ada LPTQ, kalau nggak ada LPTQ nggak ngaji. Palsu. Takwa tapi palsu. Bagaimana akan masuk wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan? Siapa yang bertakwa, apapun problematika hidupnya, problematika hidupnya, kesulitan hidupnya, ini anak baru ya, ini anak lama ya, problematika hidupnya, muskilah hidupnya, akan dibukakan jalan keluarnya. Ada way out setiap kali muskilah yang dihadapinya. Itu percaya, tidak percaya, harus percaya. Wa may yattaqil yaj'al lahu makhrajan. Yang kedua apa orang yang bertakwa? Apa yang bertakwa? Tadi dibukakan, diberikan jalan keluarnya setiap ada kesulitan yang dihadapinya ya. Apakah problem keluarga, apakah problem rizki, keuangan dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Rizki atau keuangan. Yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki tuh, min haitsu la yahtasib, dari mana yang dia tidak duga-duga datangnya. Contoh nih. Ini contoh nih. Saya pernah mengalami kesulitan untuk membebaskan tanah. Gak ada duit. Tahun 90 berapa? Halo? Tahun berapa tuh? Tahun 1997 kalau nggak salah itu. Namanya Pak Abdurrahman, Allah yarham. Dia jual tanah ke saya. Dia minta pelunasannya hari ini. Bayangin. Ya Allah, belum ada duit sebesar-besar aja untuk melunasi tanah hari ini. Apa yang dilakukan oleh seorang muslim mukmin muttaqin billah? Gampang kita. Kalau kita sudah iltija kepada Allah, salat 2 rakaat, Allah akbar, salat duha. Karena Allah janjikan dalam salat duha itu ada rezeki. Ya enggak? Ada rezeki. Salat duha 2 rakaat, Allah akbar. Selesai, duduk di depan. Duduk aja depan. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tanah ya Rabb harus dibayar hari ini. Tidak dibayar, diambil lagi. Apa yang terjadi? Fastajaba lahum rabbuhum. Dijawab oleh Allah. Kring. Apa itu? Telepon. Waduh, ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa namanya itu? Hah? Ibu Samsul. Pak Kiai, ini Ibu Samsul yang dulu pernah ketemu setahun yang lalu. Oh iya, Ibu Samsul. Ada apa ya Bu? Itu Pak Kiai, tanah yang dulu mau dibeli untuk diwakafkan itu sudah terbeli. Allahu Akbar. Hari ini Bu, batas akhir untuk dibayar. Ini contoh. Oh ya, kalau gitu kirim nomor rekeningnya, saya transfer hari ini juga. Bayangin. Transfer oleh Ibu Samsul, dibayar hari itu juga, beres, tenang, senang. Ini satu keajaiban. Banyak lagi cerita-cerita keajaiban, mungkin belum saya tulis itu. Ya, nanti yang ingat itu mungkin ustazah itu. Saya orangnya cepat lupa. Ya, keanehan keajaiban itu saya kadang-kadang sering lupa. Nah, itu contoh janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. Tapi kita nggak pernah nyebut diri kita tuh, apakah takwa saya masih palsu apa sudah diterima oleh Allah? Ya, tapi buktinya kalau kita sedang menghadapi kesulitan, problematika, itu ada saja jalan keluarnya. Bahkan nih, kalau orang yang iltijaknya sudah tinggi, ya Allah, jangan coba-coba ya punya hajat yang gak bener. Yang benernya aja, tapi bakal menimbulkan problematika keluarga, gak boleh itu. Contohnya apa? Laki-laki. Ini Ustaz Suwarno namanya. Mana Ustaz Suwarno? Nih, mana Bu Nani? Mana? Ustaz Suwarno mana? Allah
Allahumma balligh muradana wa hassil maqasidana waqti jami' haji fi ta'addud zawjat. Umpamanya, mana ada orang enggak isinya? Ada enggak? Enggak ada enggak? Ketawa, senyum. Berarti setuju deh. Ya Allah, perkenankanlah doa saya, maksud saya untuk kawin lagi. Dia bertakwa. Hati-hati, hati-hati. Besok terkabul, langsung perempuannya itu ketemu. Hati-hati. Makanya jangan ya, jangan sampai disebutkan itu. Itu orang yang bertakwa. Apa saja hajatnya, itu dia. Itu dikabulkan. Makanya hati-hati. Dalam hal itu tutup rapat-rapat itu. Tutup rapat-rapat itu. Ini saya nasihatin nih, untuk saya sendiri juga sama. Ya, jangan sampai itu dikabulkan. Yakin. Makanya tutup itu sampai situ. Pengennya itu apa? Ya Allah, apa namanya? Allahumma, setelah Allahumma balligh muradana wa hassin maqasidana waqdi jami'a hawaijina. Allahumma inna nas'aluka tamama kulli bina'in baninahu. Itu saja. Allahumma arzuq abna'i wa banati wa talamidatil mizan wa asadil mizan ajma'in. Apa? Al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla. Udah itu aja diminta. Ya Allah, kasih anak didik saya, kasih guru-guru yang mengajar anak-anak didik saya apa? Faham, al-fahma wal ilma, ilmu, wal hikmata, hikmah, wal aqla, akal, kekuatan akal, keluasan akal. Birahmatika arhamar rahimin. Allah marzuqhum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Dah itu aja, beres untuk mendidik. Jiwa kesederhanaan. Ketiga apa? Jiwa berdikari. Wah, ini dia senjata hidup, berdikari. Ada dalam bahasa Ki Imam Zarkas itu begini, pendiri Gontor, mengajarkan kemandirian, jiwa kemandirian, berdikari. Jangan meminta-minta, tapi orang lain memberi, jangan kau tolak. Paham? Paham nggak? Itu filosofinya tinggi itu. Jangan kau minta-minta, tapi orang lain memberi, jangan kau tolak. Pamannya kamu orang kaya, direktur, direksi, direktris perusahaan PT Kulang Kali, atau ini memiliki PT apa, Semur Jengkol. Bu, ini ada proposal saya, Bu. Saya lagi membangun pesantren, Bu. Kasih bulan ini. Datang lagi dia bulan depan. Nih, Bu, datang lagi. Kasih lagi. Hei, Pak, coba jangan minta-minta. Saya bosan. Setiap bulan datang dulu. Paham? Bosan apa enggak orang? Bosan dan marah. Iya. Karena kita minta hidupnya. Minta. Maka hidup itu jangan kau minta-minta alias mengemis. Orang lain memberi, jangan kau tolak. Apa? Jangan kau minta. Orang beri, jangan kau tolak. Sekarang saya membangun pesantren. Orang mendengar kebesaran Al-Mizan, umpamanya kalau memang besar. Ada bahasa Pak Kiai Syukri satu lagi. Ada Kiai Syukri Zarkashi. Apa dia bilang? Apa beliau bilang? Beliau bilang begini, dibantu karena maju, bukan maju karena dibantu. Paham nggak bahasa itu? Dibantu karena maju. Kalau kita mau memberi bantuan itu kepada yang sudah maju, maka akan semakin maju. Wah, ini udah maju nih, ayo kita bantu dia. Pak, ini apa yang belum ada fasilitasnya? Ma'mal komputer, laboratorium komputer, apa lagi? Ma'mal IPA, MIPA, laboratorium MIPA, apa lagi? Wah, udah. Coba sini, cek. Berapa kira-kira butuhnya? 1 miliar, Pak. Esok cairin, esok bikin. Tuh. Akan lebih maju apa enggak? Menambahkan fasilitas kepada lembaga pendidikan yang maju dan dia mandiri majunya itu. Ditambah lebih maju lagi. Paham? Tambah lagi maju. Jangan ada yang bilang, dia mau udah maju, jangan dibantu.
Yang dibantu itu yang belum maju. Semuanya punya dampak. Ada gini. Ini kenapa nggak maju? Nggak ada bantuan, Pak. Oh, kalau ada bantuan maju. Iya, Pak. Wah, salah apa benar tuh? Salah apa benar tuh? Salah. Dia besarnya majunya karena dibantu. Kalau bantuan itu dicabut, ditarik, maju apa enggak dia? Apa yang begitu yang kamu mau? Salah itu. Salah tuh. Dalam filosofi kita tidak begitu. Pondok itu maju karena mandiri. Mana kemandirian pondok? Mana kemandirian pondok Al-Mizan? Sebut nih. Satu filosofinya. Tidak boleh santri ini jajan di luar selain daripada pondok. Paham? Maksudnya apa? Supaya perputaran uang ada di dalam. Keuntungannya buat apa? Buat pondok. Untuk apa? Mendirikan resto, mendirikan kelas, mendirikan asrama, memelihara bangunan, ya kan? Dan lain sebagainya. Membebaskan tanah. Dari mana itu? Dari hasil kemandirian. Apa bentuknya? Resto, operasi, laundry, kantin, kafe, wartel, bakery, apa lagi? Facial, fashion shop. Oh ya, fashion shop. Nanti diriin nih gunting rambut, fashion, ya, supaya muka-mukanya pada cerah semuanya. Ya, nanti di Putra gunting rambut. Oh iya, aduh udah ada ya Putra ya, gunting rambut ya. Itu rumahnya tuh, itu masuk tuh. Tapi nggak tahu tuh kemana duitnya itu, pengasuhan itu. Dan lain sebagainya. Itu dah, itu. Maka ya pantas saja ada orang bilang, wah Al-Mizan makaya. Alhamdulillah. Lu karena kita tuh pinter, nggak bodoh. Bagaimana mengatur keuangan? Jangan sampai uang santri dan guru diatur oleh luar, tapi diatur oleh kita sendiri. Sehingga apa? Disitulah kemandirian Al-Mizan. Sekarang berdiri lagi Resto Jordan 2 di mana? Di Putra. Besok nih, ini udah di otak saya. Berdiri Jordan 3 di mana? Banjar. Walaupun bentuknya gerobak, tapi ya 25 juta loh itu, ya. Kursi. Kenapa? Karena dibutuhkan oleh para santri untuk makan enak. Jangan sampai dihalang-halang atau tidak terlayani. Wali santri banyak. Wah Pak, alhamdulillah. Kenapa? Di Putri ada Jordan Resto. Anak saya itu paling demen makan apa? Makan ayam chicken katanya. Ya kan? Alhamdulillah sudah ada. Ya alhamdulillah Pak. Ya kan? Ya kata orang Jordan, aduh sepi, nggak ada yang jajan, nangis dia. Alhamdulillah banyak yang jajan, senyum dia. Ya, itu ya. Maka roti pun nih ke depannya akan menjadi bakery yang besar. Cari konsumennya bukan hanya santri dan wali santri. Yang hajatan wali santri beli di bakery, ya. Bakery apa bakery? Tulisannya bakery tulisannya. Saya mah enaknya bakery aja lah. Itulah. Dia perlu nanti punya air minum. Kamu semua wali santri hajatan belinya di Al-Mizan. Semua. Bahkan sekarang ini mana manajer haji dan umroh tuh? Mr. Haikal. Wah. Ini punya travel. Kamu dan bapak ibumu hajinya, umrohnya daftar ke Ustaz Haikal tuh. Ya, naik kapal, naik pesawat. Ya, tuh diantarkan ke Mekah, ke Madinah. Jom, siapa yang mau umrah angkat tangan. Nikmat sekali umrah. Kamu melihat Ka'bah, kamu melihat makam Rasulullah, ya kan? Kamu bisa di Raudhah, kamu bisa di Multazam, masya Allah, luar biasa nikmatnya. Ya, daftarin ke Ustaz Haikal. Ustaz, berapa daftar umrah? Silakan. Ya, Agustus kita berangkat sama Ustaz. Dan sama Ustaz yang saya ajak, yang gak diajak enggak. Ya, tuh berdiri lagi tuh. Besok untuk kemandirian pondok apa?
Ustaz bikin tuh di sana tuh. Di Putra itu apa? Outbound. Putri boleh. Umpamanya 3 hari kamu di sana mendirikan kemah-kemah dengan anak binaan tauhid, akidah di sana, pentas seni dan lain sebagainya di sana. Motor-motoran ATV boleh kamu di sana. Bayar. Ya, ini namanya kemandirian pondok. Supaya tidak minta-minta, tapi kalau diberi tidak nolak. Jiwa kemandirian. Nah, kalau kaitannya dengan kamu gimana jiwa kemandirian? Ngurus apapun kebutuhan, ngurus apapun kepentingan kamu dengan sendiri. Nah, kamu di rumah ada pembantu? Ada. Umpamanya kalau kamu makan, mau makan nih, ya enggak? Ya enggak? Umpamanya, ada, disodorin, pakaian kotor, cuciin, seblak aja gitu kan. Tapi di sini dididik kemandirian supaya kamu kapanpun dimanapun bisa mandiri tanpa minta tolong kepada orang lain. Kamu mengurusi kebutuhanmu, kebutuhan hidupmu dengan sendiri, tidak minta-minta kepada orang lain. Tuh, karena apa? Kamu masih punya kekuatan, kamu masih kuat badannya. Ngapain minta tolong sama orang lain? Saya masih bisa. Kursi, angkatin dong kursi dong. Ini namanya mandiri apa tidak? Tidak, karena selalu minta bantuan orang lain. Tapi kalau mandiri, stop, saya bisa kok. Bahkan bila perlu ada orang tua, Pak, sudah saya aja yang bawa. Itulah anak-anak kita di sini dididik jiwa mandiri supaya apa? Bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, bantuan kepada orang lain. Faham? Tuh, jiwa kemandirian. Yang keempat apa? Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Nah, boleh nggak di sini berantem? Boleh nggak? Haram. Jiddan. Kalau ada yang berantem, usir, keluarin, serahin kepada ini, nggak bisa diarahkan. Sudah dinasihati, sudah diperingatkan, sudah diberikan sanksi, tapi masih tetap berantem. Udah, kembalikan pendidikannya kepada kedua orang tuanya. Nyuri, sudah diperingatkan, sudah dinasihati, sudah dikasih sanksi, masih juga mencuri, serahkan pendidikannya kepada orang tuanya. Karena apa? Akan merusak ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Sedangkan dalam Islam, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang diperintahkan itu adalah saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam apa namanya? Wala ta'awanu 'alal itsmi, dosa, wal 'udwan, permusuhan. Ya boleh. Karena merusak ukhuwah Islamiyah. Paham? Jadi apapun yang merusak persaudaraan Islam, buang. Tapi kita ciptakan persaudaraan Islam yang kuat. Ini mau saya tanya nih anak baru nih, apa panca jiwa? Yang kelima apa? Kebebasan. Jiwa kebebasan. Nah, ini anak lama dulu nih, mau saya tanya nih. Kamu di sini merasa terbelenggu apa memiliki jiwa kebebasan? Kamu di sini terbelenggu apa bebas? Bebas. Nih, kamu mau mandi, bebas. Kamu mau olahraga, bebas. Olahraga apa? Bebas kan? Semau-mau gua kan? Yang penting apa? Aturannya ada. Apa aturannya? Sampai jam 5 tetek. Ting tong, berhenti. Kok ting tong bunyinya? Ting tong dong. Ting tong, berhenti semuanya. Kebebasan tapi terarah, kebebasan tapi berdisiplin, pakai peraturan, ya enggak? Kalau yang begini ini yang ditanamkan, jiwa kebebasan tapi terarah, jiwa kebebasan tapi berdisiplin. Dulu pesantren-pesantren dulu terlalu bebas, nggak ada absen, nggak ada disiplin, nggak ada sanksi, nggak ada peraturan. Akhirnya apa? Kebablasan. Bebas tapi kebablasan. Tapi kalau kita bebas tapi terarah, terdidik. Itulah yang kita tanamkan. Jiwa kebebasan,
Jangan santri merasa terbelenggu, tapi santri merasa perasaannya itu, hatinya itu bebas. Nah, jam 4 sampai jam 5 ya olahraga, bebas. Bebas. Kebebasan. Tuh. Sholat, mau di shop mana? Bebas. Ya kan? Belajar, memiliki kebebasan, ya kan? Dan lain sebagainya. Itulah kebebasan yang kita terapkan di pondok kita. Jangan santri merasa terbelenggu, tetapi harus merasa sa'atus sadr, lapang dadanya, ya kan? Menerima kebebasan yang ada di pondok, tapi beraturan. Paham tuh? Ada berapa jiwa pondok? 5. 1, keikhlasan. 2, jiwa kesederhanaan. 3, jiwa berdikari. 4, jiwa ukhuwah Islamiyah. 5, jiwa kebebasan. Paham belum?